Lu lebih takut naik pesawat daripada kecelakaan naik mobil atau motor tiap hari. Padahal kalau lihat data, nyetir motor atau mobil itu lebih berbahaya daripada naik pesawat. Ini namanya availability heuristic. Gampang gini, otak kita nentuin seberapa sering sesuatu terjadi berdasarkan seberapa gampang kita ingat contohnya. Pesawat jatuh, beritanya viral, jadi breaking news, berhari-hari dibahas, nempel dah di otak kita kan. Kecelakaan motor, bus, mobil, nyaris terjadi setiap hari. Nggak semuanya masuk berita dan nggak semuanya juga viral. Akhirnya itu nggak masuk radar kita, atau kita jadi nggak kepikiran, atau nggak nempel di otak kita. Nah ini akhirnya otak kita nyimpulin pesawat lebih berbahaya. Padahal datanya kebalik. Data nunjukin lebih dari sekitar 1 juta orang itu meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mobil, motor, bus secara global. Sedangkan untuk korban pesawat kecelakaan itu sekitar 100 per tahun secara global. Tapi karena pesawat itu lebih inget, makanya risikonya jadi kita rasa lebih gede dibanding kecelakaan lalu lintas. Bias kognitif seperti ini gak hanya terjadi soal lu lebih takut pesawat dibanding kecelakaan lalu lintas biasa ya, tapi juga terjadi di mana-mana. Lu ngerasa kriminalitas itu naik, padahal beritanya aja yang naik. Lu ngerasa para pengusaha itu selalu sukses, padahal narasi pengusaha yang gagal jarang diberitain, jadi lu juga nggak tahu. Lu ngerasa penyakit langka itu umum, padahal itu karena sering beredar di timeline lu. Dengan kata lain, yang gampang diingat itu nggak berarti sering terjadi, tapi otak kita tuh kan pakai shortcutnya. Jadi kita ngerasa yang kebayang di otak kita itu berarti yang sering terjadi. Nah, kalau bias kognitif individual ini berkuat dengan narasi media nasional, terus dibahas di mana-mana atau didiskusikan, ini akan naik level jadi availability cascade atau ketakutan yang sifatnya itu kolektif seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Efeknya apa? Kita jadi takut sama sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Sebaliknya kita juga santai terhadap sesuatu yang sebenarnya itu berisiko. Jadi keputusan kita akhirnya tidak proporsional. Biar nggak kejebak, kalau takut cek datanya. Kita juga harus sadar apa yang nggak beredar di timeline kita atau nggak pernah viral itu bukan berarti nggak pernah terjadi di dunia nyata. Terus kita tanya juga ke diri kita, ini sebenarnya sering terjadi atau sering diberitain? Otak kita nggak salah, otak kita tuh kerjanya cepet aja gitu loh. Ditambah lagi kita sekarang hidup di era simulakra, spektakel. Jadi apa yang viral itu belum tentu berarti itu yang umum loh ya.